Dorothy Gibson, aktris yang paling dikenal karena perannya di film Save from the Titanic garapan tahun 1912 itu, sebetulnya merupakan salah satu korban selamat dari tragedi Titanic. Dia dan ibunya sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika Serikat menumpangi kapal Titanic setelah berlibur di Eropa. Keduanya sedang bermain kartu dengan beberapa orang teman ketika kapal menghantam gunung es. Mereka bersama-sama lolos dalam sekoci nomor 7 yang setengah kosong itu, tetapi hampir tenggelam kembali saat salah satu penumpangnya melihat ada kebocoran di sekoci tersebut. Untungnya mereka bisa menyumpalnya dengan kain. Tidak lama setelah Gibson tiba di New York dengan menumpangi Carpathia, agennya membujuknya untuk membintangi sebuah film tentang tenggelamnya Titanic. Dia menulis naskahnya sendiri dan dalam film itu dia juga mengenakan baju yang sama dengan yang dia pakai ketika bencana itu terjadi. Film itu dirilis hanya sebulan setelah tragedi terjadi. Kemudian Dorothy mengakhiri karir aktingnya dan bekerja di Metropolitan Opera. Dia menghabiskan sisa hidupnya di Paris. Hebat sekali! Salah satu dampak tenggelamnya Titanic yang paling menyedihkan adalah kejadian ini telah memisahkan banyak keluarga. Navratil bersaudara, Master Michael Marcel dan Master Edmond Roger saat mereka menaiki Titanic dengan sang ayah. Saat Titanic mulai tenggelam, ia mendudukan kedua anak balitanya di atas sekoci terakhir sembari menyampaikan pesan terakhirnya. Anak-anakku, saat ibumu mendapatkanmu, dan pasti dia akan datang mendapatkanmu, katakanlah padanya bahwa ayah sangat mencintainya dan masih tetap begitu. Katakan padanya bahwa ayah ingin dia turut bersama kita sehingga kita semua akan hidup bahagia dalam damai dan kebebasan di dunia baru. Sayangnya Michael dan Edmund kecil sama sekali tidak berbahasa Inggris sehingga butuh waktu agak lama untuk menemukan kerabatnya. Ibu mereka akhirnya melihat mereka di koran dan keluarga itu kembali bersatu sebulan setelah tenggelamnya Titanic. Dua bersaudara itu tumbuh dan memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Michael menikahi kekasih satu perguruan tingginya, menjadi dosen filsafat dan menghabiskan sisa hidupnya di Montpellier. Edmund juga menikah dan bekerja sebagai seorang arsitek dan pengembang. Eva Miriam Hart baru berusia 7 tahun saat menumpangi Titanic dengan kedua orang tuanya. Menurut Eva, ibunya tidak dapat tidur selama berada di atas kapal karena telah merasakan firasat buruk dalam perjalanan itu. Ketika Titanic tenggelam, ayah Eva berlari memasuki kabin, membalut Eva dengan selimut dan menempatkan istri serta anaknya dalam sekoci nomor 14. Hal terakhir yang dikatakannya kepada Eva adalah, pegang tangan ibu dan jadilah gadis yang baik. Eva terus melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dia menjadi penyanyi di Australia dan merupakan seorang aktivis yang vokal menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh tragedi Titanic. Dia bahkan menulis sebuah autobiografi berjudul Shadow of the Titanic, A Survivor Story. Setelah Titanic tenggelam, banyak sekali prosedur baru yang dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah kecelakaan serupa. Salah satunya, aturan mengenai patroli es secara teratur di wilayah Samudra Atlantik bagian utara. Untuk menjalankan tugasnya, dulu petugas-petugas harus kedinginan berpatroli di atas kapal dan pesawat menggunakan teropong. Tapi untungnya masa kini berbeda dengan 100 tahun lalu. Alasan lain mengapa saat ini jauh lebih baik dari 100 tahun lalu, yaitu cara mendeteksi gunung es sudah jauh lebih canggih. Penjaga pantai Amerika Serikat dan Divisi Layanan Meteorologi Kanada, Canadian Ice Service, berpatroli secara teratur di area tersebut menggunakan pesawat HC-130 yang dilengkapi dengan radar. Radar ini berfungsi memindai gunung es yang terlalu dekat dengan rute pelayaran utama. Dengan bantuan satelit, pemetaan global atau GPS, dan laporan dari kapal yang melintas, kedua lembaga ini dapat memberikan pembaruan harian mengenai posisi gunung es di Atlantik Utara. Masing-masing kapal juga bisa mendeteksi gunung es di sekitarnya dengan lebih mudah berkat teknologi seperti radar dan sonar yang tidak asing lagi. Kemajuan ini membuat bepergian melalui jalur laut jauh lebih aman, tetapi juga tidak semudah itu. Kecelakaan tetap mungkin terjadi. Untungnya, kapal-kapal besar sekarang ini diharuskan membawa sekoci dengan jumlah yang cukup untuk menampung semua penumpang di dalam kapal. Dan para awak kapal telah dibekali pelatihan yang memadai mengenai prosedur evakuasi.
Kapal-kapal modern juga diwajibkan memiliki operator radio yang bertugas sepanjang waktu. Ini baik karena beberapa alasan. Salah satunya tidak akan ada orang yang tertidur dalam situasi kritis. Kapten Californian dipecat karena melewatkan panggilan darurat Titanic dan dia bahkan tidak melanggar aturan apapun. Panggilan darurat radio juga telah memiliki standar yang lebih baik dibandingkan pada tahun 1912. Ditambah lagi pelacakan GPS yang sangat membantu. Penerima panggilan akan mengetahui secara pasti lokasi kapal tersebut tenggelam. Upaya penyelamatan juga lebih terkoordinasi dibandingkan awal abad ke-20. Penjaga pantai memiliki berbagai transportasi dalam keadaan darurat, mulai dari kapal kecil dan helikopter hingga kapal besar dan pesawat terbang. Mereka juga bisa berkoordinasi dengan lebih baik dan mengirim bantuan melalui jalur sipil maupun militer di wilayah tersebut. Mari kita lihat bersama-sama semewah apa kapal ini dahulu. Pertama, tentu saja, lihat saja ukurannya. Titanic adalah salah satu kapal laut terbesar di masanya dan hanya bisa disaingi oleh kedua saudarinya, Olympic dan Britannic. Bahkan menurut standar masa kini, Titanic masih terbilang mengesankan. Tapi, mari jangan berlama-lama di luar dan lanjutkan perjalanan kita. Kita naik ke dek B, tempat sebagian besar penumpang kelas 1 memasuki kapal. Ini adalah dek tertinggi kedua. Jalur lorongnya berada di sisi kiri, tapi pintu masuknya saling berseberangan di kedua sisi. Kita berada di lobi dengan 3 pintu. Pintu yang di kanan membawa kita ke promenade pribadi atau area berjalan kaki pribadi, tempat para penumpang VIP menikmati pemandangan laut di atas nyamannya kursi santai, hanya untuk mereka sendiri. Dan 2 pintu di depan mengarah ke Grand Staircase atau tangga megah. Pemandangan ini pasti membuat orang kagum dan tidak mengherankan, tangga ini adalah bentuk kebanggaan dan keagungan Titanic. Tangga indah ini terbuat dari kayu ek dan besi tempa, dihiasi dengan pola rumit yang semuanya dibuat menggunakan tangan. Bagian tengahnya sangat memukau. Ukiran kayu dari tangan yang mahir dengan jam di dalamnya. Dan di atas ada kubah kaca indah yang bertujuan untuk menciptakan ilusi cahaya matahari. Tangga ini mengarah ke dek lain. Tapi kalau tidak ingin berjalan, kamu bisa berputar sedikit ke 3 lift. Lift ini bisa membawamu ke dek A sampai E yang disediakan untuk penumpang kelas 1 dan 2. Sementara penumpang kelas 3 bisa menikmati waktu mereka di sebagian besar dek F dan sebagian dek G. Keempat pintu di sudut-sudut aula tangga mengarah ke kabin penumpang. Anehnya, koridor di sini lumayan sempit, sehingga orang-orang harus terpaksa berdesakan jika bertemu satu sama lain saat masuk atau keluar dari kamar. Hanya 2 orang yang bisa lewat bersamaan di sana. Mari berbelok ke kanan dari pintu masuk dan berjalan menyusuri salah satu koridor. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu. Pertama-tama di sebelah kanan terdapat pintu masuk ke suite besar yang terdiri dari 3 kabin terhubung. Disinilah Joseph Bruce Ismay yang terkenal menginap. Dia adalah ketua White Star Line yang memiliki Titanic. B52 adalah ruang duduk tempat dia menerima tamu dan membahas urusan bisnis. Sementara B54 dan B56 adalah 2 kamar tidur dengan kamar mandi di antaranya. Lebih jauh lagi di koridor kiri dan kanan, ada beberapa penumpang terhormat lain, termasuk Benjamin Guggenheim di B82. Kamu mungkin mengingat dia dari film tahun 1997. Dan saat kita sampai di ujung lorong, lihatlah ke kirimu. Merasa pernah lihat? Yap, Titanic bukan hanya memiliki 1, melainkan 2 Grand Staircase, 1 di depan yang kita lihat tadi, dan 1 lagi di buritan. Nah, di sebelah kiri kita ada ruang penerima tamu tempat para penumpang bisa menunggu dengan nyaman sebelum pintu restoran dibuka. Dan di belakang pintu ini terdapat Cafe Parisien atau Cafe Paris. Berhiaskan tanaman merambat hidup,
dan memiliki jendela besar, kafe ini dirancang bagi penumpang kelas 1 dan 2 untuk minum-minum cantik sambil menikmati pemandangan yang indah. Ini adalah salah satu dari banyak inovasi di kapal laut mewah ini. Tepat di sebelah kafe terdapat restoran tempat para penumpang kaya makan. Total kursinya ada 138 dan penumpang bisa memesan kursi-kursi ini sebelum datang. Menu kafe ini digantung tepat sebelum pintu masuk dan para tamu juga disediakan gantungan jaket dan topi agar tamu bisa meninggalkan pakaian luarnya di luar ruang makan utama. Tiap meja di sini didekorasi dengan vas bunga hidup dan para pelayan selalu siap melayani ketika para tamu datang.